Cerita ketiga, dan ini terakhir karena apa ya, selain materi saya juga nggak yang saya bayangkan ya, memang saya tidak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga, kemudian dengar derap sandal itu, sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga, suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga, apa resep kamu? Saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudhu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdhah dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afakuh, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, ya, bahasa halusnya wafat itu intaqala ila rafiqil a'la. Ada khilafah yang dipilih konsensus, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada khilafah yang ditunjuk, yaitu Umar bin Khattab. Ada khilafah yang ditentukan ahli syura, yaitu Utsman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad, dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah karena itu Madinah itu Rasulullah SAW, muhajiru Rasulullah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah, karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Qubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basrah, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basrah juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama top. Karena barokahnya nasrul ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi banyak juga orang yang nggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang nggak pernah meninggalkan Madinah. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita tidak pernah kering, nggak punya pakar-pakar usul fikih. Yang saya tahu misalnya Mbah Zubair punya murid Kiai Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Fusul, itu juga berkat beliau ngaji sama Mbah Zubair, zaman itu ngaji Jamul Jame'.